Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim ibnil karim al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita dalam hidup yang sangat singkat ini, kita semua berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena kita semua yakin hanya dengan iman dan takwa inilah yang nantinya bisa menyelamatkan kita, baik di dunia, lebih-lebih kelak ketika di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan materi khutbah, terlebih dahulu saya ingatkan, tadi yang belum berniat i'tikaf, maka silakan sekarang berniat i'tikaf. Karena memang perintah Rasulullah ketika kita memasuki masjid, maka diperintah untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk, dan kita pun diperintah untuk berniat i'tikaf. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, maka beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nabi kita pun bertanya kepada Jibril, hal tanzilu min ba'di? Kalau nanti aku sudah wafat, apakah engkau akan turun lagi ke bumi, ke dunia? Jibril alaihi salam menjawab, na'am, sa'anzilu min ba'dik. Benar ya Rasulullah, saya masih akan turun lagi ke bumi, ke dunia setelah Anda berpulang ke rahmatullah. Nabi kita bertanya lagi, berapa kali engkau akan turun lagi ke bumi? Jibril alaihi salam menjawab, 10 kali. 10 kali. Untuk apa? Seluruh ayat-ayat suci Al-Quran sudah selesai diturunkan. Tuhan masih akan turun 10 kali lagi ke dunia. Untuk apa? Jibril alaihi salam menjawab, saya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut
10 mutiara dunia, jawahirud dunia, 10 mutiara kehidupan dunia. Apa saja 10 mutiara yang akan kau ambil, wahai Jibril? Jibril alaihi salam menjelaskan antara lain adlul umara, keadilan para penguasa. Jadi dunia ini akan bercahaya, dunia ini akan terang benderang kalau para penguasa itu bersikap adil. Sebaliknya, dunia ini akan lebih gelap, sedih, banyak air mata yang bercucuran kalau para penguasa itu bersikap tidak adil. Dan keadilan itu pun salah satu faktor yang menyebabkan hancur dan tidaknya sebuah negara. Kita bisa ngambil satu contoh, misalnya ada orang terhormat mencuri, diminta nggak usah dihukum, nggak usah diadili, karena nanti bisa memalukan jabatannya, memalukan keluarganya, memalukan golongannya. Tapi kalau ada orang kecil bersalah mencuri, diminta dihukum seadil-adilnya. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Model-model kehidupan seperti inilah yang membuat bangsa-bangsa terdahulu hancur berantakan. Kalau yang mencuri orang kecil diadili seadil-adilnya, sementara kalau yang mencuri orang besar tidak ada urusan, diabaikan begitu saja. Ini kata Rasulullah salah satu faktor yang menyebabkan hancurnya bangsa-bangsa terdahulu. Dan pada saat itu pun Rasulullah bersumpah, wallahi, demi Allah, in syarakat Fatimah, kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, maka akulah Muhammad, akulah bapaknya yang akan memotong tangannya sendiri. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pernyataan Rasulullah yang sangat populer, yang memberikan contoh kepada kita sebuah keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar. Berikutnya, mutiara kehidupan yang akan diambil oleh malaikat Jibril adalah sakhawatul aghnia, rasa kasih sayang, kedermawanannya orang-orang yang kaya. Ini akan diambil. Jadi pada suatu saat orang-orang yang kaya sudah nggak punya rasa iba, nggak punya rasa belas kasihan kepada si miskin, sehingga yang terjadi adalah pendustaan, pembohongan agama. Sebagaimana yang dilukiskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama Allah? Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Bahkan mereka tega, rela mengambil hak-hak milik orang-orang fakir miskin. Ini juga salah satu faktor
yang menyebabkan hancurnya sebuah negara, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam sebuah negara. Kita bisa ngambil satu contoh, misalkan ada bantuan untuk orang-orang yang tidak punya. Tapi kadang-kadang orang yang memberikan bantuan tersebut tidak mempermudah, bahkan terkesan mempersulit keluarnya bantuan tersebut. Apakah ini tidak termasuk sifat mentoloan? Nggak punya rasa iba. Apalagi kalau kita berjalan lagi terus tentang BPJS Kesehatan. Kadang-kadang pelayanannya nggak sama orang yang berobat secara mandiri dengan orang yang berobat secara BPJS. Ini praktek kenyataan nggak sama. Padahal orang itu perlu pertolongan pada saat itu. Apakah ini tidak termasuk sifat mentoloan? Nggak punya rasa iba kepada si miskin. Maka ini digolongkan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Berikutnya mutiara kehidupan yang akan diambil oleh malaikat Jibril adalah sabrul fuqara. Sabarnya orang-orang fakir miskin ini akan dicabut. Jadi orang-orang fakir miskin tiap hari cuma bisa ngamuk, cuma bisa marah. Mereka gak ridho dengan takdir yang namanya kemiskinan, sehingga mereka akan menjara, merampok, membunuh, membakar, membegal. Karena sudah tidak lagi sabar dengan takdir yang namanya kemiskinan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu ya, bangsa kita ini terkenal dengan bangsa yang solider, bangsa yang gotong royongnya sangat tinggi. Sehingga kita ketika ada pasar kebakaran, rumah kebakaran, maka berbondong-bondong bangsa kita ini untuk mengambil air, untuk bersama-sama memadamkan api kebakaran tersebut. Sehingga bangsa kita ini terkenal dengan bangsa yang solider, bangsa yang gotong royongnya sangat-sangat tinggi. Tapi ini dulu. Sekarang ini sudah mulai berangsur-angsur berubah. Yang berubah bukan mental, yang berubah bukan wajahnya, bukan tangannya, tapi yang berubah adalah mentalnya, hatinya. Saya bisa ngambil sebuah contoh, ada sebuah pasar kebakaran. Toko-toko yang bagian belakang terbakar, sementara toko-toko yang bagian depan tidak terbakar, tapi justru barangnya habis. Dihabiskan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Tidak menolong orang yang kesusahan, yang terbakar dibiarkan terbakar, sementara yang tidak terbakar barangnya dihabiskan. Karena orang-orang bersama-sama merampok dan menjara. Kenapa bangsa kita ini kok seperti ini? Padahal kita ini mayoritas Muslim. Barangkali mutiara kehidupan sudah hilang di tengah-tengah kita. Dan tentu ini nggak boleh dibiarkan. Harus diobati. Dan tentu obatnya pun tidaklah ringan. Di antaranya menurut sahabat Umar bin Khattab, obatnya adalah dengan jiwa yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Dalam musibah, dalam bencana, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan putus asa, jangan kau halalkan segala, jangan kau gelap mata. Kalau kau dalam kesulitan, kau halalkan segala cara, malah akan dibuat sulit oleh Allah. Lakukanlah sholat, kata Allah. Milikilah sifat yang sabar. Tapi ini semua adalah sulit untuk dilakukan illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang khusyuk. Siapakah manusia yang memiliki jiwa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang memiliki jiwa yang khusyuk adalah mereka-mereka yang sadar bahwa hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Suatu saat kita semua yang hadir, saya, para jamaah, akan meninggalkan dunia ini, alias mati. Dan kalau mati tidak berhenti di situ saja. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, harta kita, jiwa kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kadang-kadang orang itu keliru kalau ngomong. Enak yang sudah meninggal dunia. Wis nggak mikir apa-apa, nggak mikir utang, nggak mikir belanja, nggak pikir apa-apa. Ya lihat dulu yang meninggal dunia. Kalau yang meninggal dunia orang yang baik, rajin berjamaah, sama orang tidak sombong, suka berinfak, membantu sesama lain, insya Allah di alam barzah, di alam kubur akan mendapatkan rahmat, ketenangan dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang yang mati ini bergelimang dengan dosa, tidak mau sholat, tidak mau zakat, sama orang jahat, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, contoh konkret dari jiwa yang khusyuk adalah sahabat Umar pernah melakukan kunjungan kenegaraan. Karena yang berkunjung ini adalah orang penting, kalau sekarang ini presiden. Maka dijamu, disiapkan dengan berbagai macam menu makanan, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ketika sahabat Umar dihadapkan dengan berbagai macam menu makanan yang begitu banyak, sahabat-sahabat yang lain pun mengatakan, wahai Umar, makanan ini halun alaik, halal untuk Umar, halal untuk Umar, kami bersiapkan berhari-hari, makanlah biar kami semua senang. Justru sahabat Umar pada saat itu memilih makanan yang paling murah, kelas bawah. Dan Umar pun sempat bertanya, wa ma halun 'alal fuqara wa ma halun 'alal masakin, mana yang halal untuk orang-orang miskin, mana yang disediakan orang fakir untuk orang-orang fakir miskin. Kalau sekarang saya makan enak sementara rakyatku makan yang tidak enak, nanti aku akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Subhanallah. Ini barangkali perlu kita contoh bersama. Apakah itu seorang pemimpin atau orang biasa, kita harus bisa merasakan bagaimana ya, perilaku, sikap-sikap, perasaan orang-orang yang di sekitar kita. Ketika kita punya sesuatu yang butuh diberikan kepada orang lain, maka segera kita berikan bantuan kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu barangkali khutbah awal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الذين الحكيم وتغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma ja'alna wa ahlina wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli saril dhahir. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah was sakinah wal mutmainnah was salamu alaina jami'a wa ala baladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.